Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Ismi minta tolong kepada Mas Heri untuk memimpin membaca doa. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Yang berikutnya yaitu Bu Ismi mau mengabsen dulu anak-anak. Nah, hari ini adakah yang tidak masuk? Baru semua ya, baru Oh, baru tidak masuk ya. Sakit kepala. Sakit kepala, Bu. Ya, baik. Bu Ismi catat ya daftar hadir. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, sebelumnya Bu Ismi mau tanya dulu ya. Dulu di kelas 8, kalian masih ingat kan ada di sana pembahasan tentang akhlak mahmudah atau akhlak yang baik. Ya. Nah, coba akhlak mahmudah apa saja yang masih kalian ingat yang sudah dipelajari di kelas 8? Jujur. Jujur ya, jujur. Kemudian apa lagi? Optimis. Optimis itu di sekarang ini di kelas 9. Amanah, Bun. Amanah. Ya betul, jujur, amanah, dan apa lagi? Istiqomah. Betul. Nah, anak-anak, untuk yang akan kita bahas hari ini tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, nanti Bu Ismi harapkan kalian bisa mengikuti dengan baik pembelajaran hari ini, sehingga kita bisa berdiskusi bersama dan kalian bisa memahami apa itu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, anak-anak sebelumnya Bu Ismi mau tanya dulu. Coba di antara kalian siapa yang hobi olahraga? Hafid, Bu. Hafid hobi olahraga. Oh iya, Mas Hafid hobi olahraga ya? Pak Solikin, Bu. Enggak, Bu. Saya olahraganya ngerumput, Bu. Ngarit. Ya, oke. Mas Solihin olahraganya merumput. Coba Mas Solihin, seandainya saya tawari Mas Solihin, bisa enggak mengangkat beban 1000 kg? Nah, seperti di ilustrasi gambar ini. Kalau menurut saya, Bu, kayaknya kalau saya mengangkat 1000 kg tidak mampu, Bu. Tidak mampu, baik. Coba sekarang siapa yang hobinya membaca? Saya, Bu, hobinya baca. Iya, Bu. Mas Heri. Saya tawari, Mas Heri. Bu Ismi tawari. Coba Mas Heri membaca 200 halaman buku. Bisa enggak? Dalam satu hari. Ya bisa, tapi nggak paham, Bu. Bisa, tapi enggak paham. Baca cepet ya, dibuka-buka aja ya. Baca cepat. Saya, Bu. Nah, ya, yang berikutnya, yuk. Siapa yang hobinya membaca Al-Quran? Saya, Bu. Siapa itu? Mas Samsul? Ya, Mas Samsul, Bu. Nah, Mas Samsul hobinya membaca Al-Quran. Baik. Kalau saya tawari, Mas Samsul satu hari membaca 1 juz, sehingga 1 bulan bisa hatam 30 juz. Kira-kira bisa enggak? Saya, Bu, sebenarnya sudah biasa ngaji Yasin dan Waqi, Bu. Tabarok sudah biasa tiap waktu itu, Bu. Masya Allah. Ya, luar biasa kalau gitu ya. Nah, anak-anak, coba diperhatikan. Kita terkadang merasa tidak bisa melakukan sesuatu yang sulit.
Ya kayak tadi Mas Solihin ditanyai, bisa enggak kalau saya suruh mengangkat beban 1000 kg? Oh enggak bisa Bu, padahal dia hobinya olahraga. Nah, bisa enggak baca buku 200 halaman? Oh kayaknya enggak bisa kalau dengan memahaminya kan gitu ya. Nah, anak-anak padahal ada ratusan orang di Indonesia ini yang sudah bisa melakukan hal itu. Ya, atlet angkat besi banyak dari Indonesia. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Banyak. Terus kemudian orang-orang penulis buku, nah itu juga banyak di Indonesia dan pastinya mereka juga hobi membaca. Nah, banyak juga orang yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari 1 malam. Nah, ini membuktikan bahwa hal yang kita anggap sulit itu sebenarnya bisa dilakukan orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa meniru kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang lain? Jawabannya, kita pasti bisa kalau kita mau dan berusaha untuk melakukannya. Coba di antara kalian siapa yang pernah mendengar istilah optimis? Ayo. Apa sih optimis itu? Solihin, Bu. Ya, baik. Solihin, silakan. Optimis itu berpikiran positif bahwa kita akan mampu melalui masalah atau kesulitan yang kita hadapi, Bu. Wow, lengkap sekali jawabannya ya. Baik. Ya, kita berkeyakinan kita akan bisa melalui suatu masalah. Baik, boleh ya. Kemudian siapa yang tahu artinya tawakal? Bu Mahmuda, Bu. Mahmuda tahu ya? Apa Mahmuda artinya tawakal? Berusaha sungguh-sungguh dengan cara yang baik, Bu. Berusaha sungguh-sungguh. Tawakal bukan itu, Mbak Mahmudah salah. Loh, Tawakal itu Nyontek tuh, Bu. berserah kepada Allah setelah kita berusaha, itu tawakal. ya Mbak Lutfi, pintar sekali, bagus ya. Ya, anak-anak, terima kasih atas tanggapan kalian. Berikutnya, di sini sebelum Bu Ismi melanjutkan pembelajaran, kompetensi dasar ya, kompetensi dasar yang akan kita dapatkan dengan mempelajari bab ini. Yang pertama, diharapkan kalian senang membaca Al-Quran, utamanya ayat-ayat yang menjelaskan tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian juga diharapkan dengan memahami bab ini, kalian bisa menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal, dan juga bisa memahami maksud dari surat Az-Zumar, An-Najm, dan Ali Imran yang menjelaskan tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ya, nah ini tujuan pembelajarannya. Diharapkan nanti kalian bisa terbiasa berperilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi atau perwujudan pemahaman kalian terhadap surat Az-Zumar, An-Najm, dan Ali Imran. Setelah ini Bu Ismi mau membentuk kelompok dulu ya. Bu Ismi. Namanya berawalan dulu. A sama B ya, ada Adi sama Bahrudin. Bahrudin tidak ada ya, berarti Adi sendirian ya. Ya, Bu. Ya, Adi kelompok 1. Kemudian yang namanya H, ada 2, Heri sama Hafid, kelompok 3. Iya, Bu. Yang berikutnya Ya, Bu. kelompok 3, dan kelompok 4 Solihin sama Samsul ya. Saya. Aku minta untuk mempresentasikan kerja kelompok yang akan kalian lakukan. Nah, sekarang sebelum kalian membahas tentang tugas kelompoknya, coba kalian simak dulu video berikut, anak-anak. Nanti setelah menyimak video, Bu Ismi harapkan kalian bisa menanggapi, setiap kelompok nanti menanggapi apa yang kalian pahami dari video tersebut. Ibnu Hajar al-Asqalani, nama aslinya adalah Syihabuddin Abdul Fahad Ahmad bin Ali. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1372 Masehi. Syihabuddin kecil telah menjadi yatim di usia 4 tahun dan 1 tahun kemudian ibunya juga meninggal dunia. Maka
Syihabuddin kemudian diasuh oleh saudaranya dan ia dikirim ke pondok pesantren untuk belajar pada ulama-ulama besar di masa itu. Pada suatu hari, Syihabuddin kecil merasa sangat putus asa karena ia tidak bisa mempelajari suatu materi di pelajarannya. Sangat sulit, dan baginya ia adalah anak bodoh yang tidak bisa menguasai materi tersebut. Maka kemudian di tengah keputusasaannya, ia lari dari pesantren dan akan pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan tiba-tiba turunlah hujan lebat yang kemudian memaksa Syihabuddin kecil untuk masuk ke dalam sebuah gua. Di dalam gua tersebut, tidak sengaja ia mendengar tetesan air dari atas gua yang menetes di atas sebuah batu. Ia melihat peristiwa itu, kemudian ia berpikir, luar biasa, batu yang sekeras ini bisa menjadi cekung karena tetesan air. Dari kejadian itu, Syihabuddin bisa mengambil sebuah hikmah bahwa suatu yang sulit seperti berlubangnya sebuah batu itu bisa terjadi bila dilakukan secara terus-menerus dan tekun, yaitu dengan meneteskan air di atas batu tersebut. Maka kemudian Syihabuddin pulang ke pondok pesantren. Ia tidak jadi pulang ke rumahnya, dan ia langsung menemui gurunya dan menceritakan peristiwa yang barusan ia alami. Maka kemudian gurunya membenarkan apa yang ia pikirkan, bahwa suatu yang mustahil sekalipun bisa terjadi bila kita mau berusaha. Sejak saat itu kemudian gurunya memberikan julukan khusus kepada Syihabuddin. Ia dijuluki Ibnu Hajar. Ibnu artinya anak, Hajar artinya batu. Maka kemudian sejak saat itu Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi sangat tekun dan rajin untuk belajar. Dan tahukah anak, sejarah mencatat bahwa beliau selama hidupnya telah menghasilkan 270 kitab karangan beliau sendiri. Dan beberapa di antaranya menjadi kitab yang sangat fenomenal, seperti kitab Fathul Bari yang menjadi syarah dari kitab Sahih Bukhari. Dan juga ada kitab Nasha'ihul Ibad, itu kitab yang menjadi rujukan para ustadz, para mubalik, dan para ulama sampai di masa sekarang ini. Luar biasa perjuangan beliau dan optimisme yang beliau tanamkan dalam hatinya. Nah, sudah. Anak silakan setiap kelompok menanggapi video tadi. Cuma beberapa kata aja. Apa tanggapan kalian setelah melihat video tadi? Dari kelompok 1, coba Adi. Ya, Bu. Apa tanggapanmu setelah melihat video tadi? Tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah Allah menghendaki. Wah, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Adi. Ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki. Baik. Yang berikutnya, kelompok 2. Hafid atau Heri? Saya, Bu. Ya. Ya, Heri. Kalau kita rajin belajar, insya Allah kita akan pintar. Kalau kita rajin belajar, insya Allah kita akan pintar. Ya, luar biasa. Berarti dalam rajin belajar itulah yang disebut dengan apa? Dengan optimis atau dengan ikhtiar? Ikhtiar. Setelah ini, Bu Ismi minta beberapa anak untuk membacakan, ya, literasi, membacakan ayat yang menjelaskan tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ayo, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, siapa yang mau mewakili temannya? Solikin, Bu. Ya, baik. Solikin mau membaca surat apa? Surat Az-Zumar, Bu, ayat 53. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Coba ada yang perlu Bu Ismi koreksi ya. Jadi ketika membaca hunna kurang sempurna ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak jangan lupa habis ini dibaca bersama-sama ya. Dibaca 5 kali atau 7 kali bersama dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, kemudian setelah kita membaca ayat-ayat tersebut, sekarang Bu Ismi memberi tugas kepada kalian semua. Silahkan dipelajari. Ini ada beberapa permasalahan yang timbul di kalangan siswa ya. Ada beberapa permasalahan terkait dengan tidak adanya sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Gimana? Sudah nampak ya? Oke, sudah. Nih, jadi yang pertama, kelompok 1, nanti untuk soal yang nomor 1, ada teman sekelas kamu yang tidak mau sekolah lagi karena dia merasa tidak bisa pada mata pelajaran tertentu. Terus yang kedua, ada teman sekelas yang bila mendapat tugas kelompok hanya numpang nama, tidak mau bekerja sama. Nah, terus yang berikutnya ada teman sekelas yang silakan didiskusikan dulu sesuai dengan kelompoknya yang tadi. Siap, Bu. Nah, sudah cukup anak-anak. Silahkan mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 4 dulu ya kayaknya. Kelompok Siap, 4 dulu. Bu. Kelompok. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4, Bu, menanggapi masalah yang ada jika ada tetangga yang terkena COVID tidak mau berobat, katanya kalau Allah mentakdirkan pasti akan sembuh. Menurut kami tidaklah mungkin, Bu, karena kalau di dalam Al-Quran itu Allah sudah mencantumkan Allah akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut berusaha untuk merubah nasibnya. Jika itu maka bisa dikaitkan tetangga kita ini jika merasa sakit tidak mau berobat tidaklah mungkin bisa sembuh. Maka berobat itu adalah suatu ikhtiar atau berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih sehat. Itu, Bu, dari kami. Wah, ya luar biasa. Lutfi sama Mahmuda, boleh salah satu. Oke. Ada teman sekelas yang setelah mendapat nilai ulangan jelek, dia marah-marah dan malah tidak mau lagi belajar. Sikap itu tidak bagus, ibu-ibu. Tidak bagus, Ibu. Seharusnya tidak boleh marah-marah. Karena bagaimanapun hasil usaha kita harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 159, Ibu. Ya. Wah, luar biasa jawabannya Lutfi ya. Berarti Lutfi sudah bisa mengaitkan ya. Artinya Lutfi bisa mengaitkan antara solusi permasalahan dengan dalil yang harus ditampilkan ketika menjelaskan tentang tawakal ya. Ini yang nomor 3 ini menjelaskan tentang sikap apa? Tawakal ya. Si teman sekelas ini dia kurang tawakal kepada Allah sehingga ketika dia mengalami kegagalan dia malah marah-marah ya. Dan tidak mau berusaha lagi. Nah, ini anak-anak yang disebut dengan tidak tawakal ya. Padahal dalam agama kita, agama Islam, kita diperintahkan untuk selalu tawakal kepada Allah. Kita harus berusaha sekuat tenaga, tapi ketika menghadapi suatu kegagalan, kita harus percaya bahwa mungkin itu yang terbaik bagi kita menurut Allah. Coba Bu Ismi ajari tepuk hebat ya. Ya, gini caranya. Tepuk hebat. Hebat.
Ayo bersama-sama kita kasih semangat temennya yang tadi sudah presentasi. Ayo anak-anak. 1, 2, 3 tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih. Yang berikutnya kelompok 3. Nah, begitu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, mungkin itu dulu pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum diakhiri, Bu Ismi kepingin kalian ada yang menyimpulkan. Ya, kalian menyimpulkan tadi apa yang sudah dipelajari. Nah, coba siapa yang bisa membantu Bu Ismi untuk menyimpulkan? Ya. Lutfi, Ya. Bu, Lutfi. Silakan disimpulkan. Bahwa kita itu harus tidak boleh mudah putus asa, Ibu. Harus optimis. Kita harus ikhtiar semaksimal mungkin, tidak boleh putus asa sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai. Karena kenapa kita harus ikhtiar? Karena keberhasilan itu tidak akan datang begitu saja, tapi harus dengan usaha yang maksimal, usaha keras. Anak-anak coba berdasarkan kesimpulan tadi, coba apakah ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, Bu. Oh iya, Heri. Gimana Heri? Kalau orang di luar Islam itu kalau bekerja keras kok bisa kaya, Bu? Tapi orang Islam kok banyak yang melarat itu gimana, Bu? Ya. Itu saja, Bu, yang dari saya. Pertanyaan yang luar biasa. Ya, Bu Ismi akan mencoba menjawab. Mengapa kok orang non-Muslim bekerja dan cepat kaya, sedangkan orang Islam kadang banyak sekali yang fakir miskin? Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena orang-orang kafir di dunia juga mendapatkan kasih sayang dari Allah yang disebut dengan sifat rahmannya Allah. Allah memberikan kasih sayang kepada semua makhluknya, baik itu orangnya beriman ataupun tidak beriman. Nah, di antara sifat rahimnya Allah, ya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang mau berusaha. Atau kemungkinan yang kedua, karena Allah sedang istidraj kepada dia. Jadi istidraj itu semacam Allah itu memberikan nikmat terus-terusan, ya, terus-menerus, sehingga dia semakin lalai dan tidak mau beriman kepada Allah. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Maka kita sebagai umat Islam tidak boleh berkecil hati. Ya, kok lihat orang itu orang Kristen kok kaya, saya kok miskin, enggak. Nah, kita diberikan kasih sayang oleh Allah di dunia dan di akhirat, itu luar biasa, melebihi hanya kenikmatan kita yang ada di dunia. Gitu ya, Heri ya. Ya, Bu, Ya, terima kasih. ya, terima kasih Heri karena sudah bertanya. Nih, Bu Ismi kepengen refleksi dari kalian. Kira-kira pembelajaran tadi gimana? Apakah masih membuat kalian mengantuk atau gimana? Alhamdulillah Enggak, Bu. menyenangkan, Sudah Bu. enak, Bu. Sudah bisa sambil menonton YouTube. Oh, sambil menonton ya. Oh ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan memperdalam tentang ayat-ayat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Maka dari itu, habis ini Bu Ismi akan mengirimkan di Google Classroom, yaitu terkait link untuk mempelajari ayat-ayat tersebut. Nah, jadi silakan diputar di rumah, dipelajari, supaya nanti ketika masuk pertemuan akan datang kalian sudah siap dan bisa membaca sendiri-sendiri ya. Nah, anak-anak silakan ada yang memimpin membaca doa ya, baca hamdalah sama doa kafaratul majelis. Teman-teman, marilah dalam pembelajaran pada hari ini, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya. Terakhir, USP juga mengirimkan tautan untuk mengerjakan latihan ya, latihan di Google Form. Nanti dicek di Google Classroom-nya masing-masing. Mungkin itu anak-anakku semua. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian kalian dalam pelajaran ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.